bersama saya Rina. Saya Nabila. Iya, ini kita akan menggabung itu temanya administrasi ya kan ya. Kalau Dengan buku yang sama nih, yang sama ya. Judulnya tadi apa? Pengelompokan ilmu administrasi. Nah, kalau kita dari teman-teman sendiri seperti apa? Kalau misalnya dari aku dulu nih ya, kalau misalnya secara administrasi itu secara umum itu dibagi menjadi dua. Itu kalau misalnya yang saya baca ya, menurut yang saya baca itu ada dua. Yang pertama itu administrasi publik dan kemudian yang kedua itu administrasi niaga atau private kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman bacanya sampai di mana? Nah, itu kalau yang disampaikan Mbak Rina tadi itu administrasi secara umum. Nah, terus yang saya baca juga di situ tuh ada pengelompokan lagi. Jadi ada yang berdasarkan pelakunya, terus kemudian isi atau materinya, dan yang ketiga adalah berdasarkan SDM-nya seperti itu. Terus mungkin Mas Aji bisa menambahkan pengertian dari masing-masing. Menurut saya sih tidak jauh beda ya. Itu kan semuanya satu sebenarnya hanya pengelompokan di bagian ininya saja. Ini divisinya satu gimana itu. Benar, Mbak Rina sudah bilang privat dan publik itu masuk ke punya yang ngambil baca maksudnya administrasi sumber daya manusia. Jadi hanya berputar di situ saja ya. Pasti kan tadi dibagi menjadi tiga tuh. Nah, itu di dalamnya juga terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Cuma yang paling umum ya itu tadi yang publik atau kenegaraan dan private atau niaga. Nah, berarti yang kita pelajari saat ini itu adalah yang niaga private. Kenapa seperti itu? Karena memang kalau untuk administrasi kita lebih banyak publik ya kan, atau sistem lain. Kalau misalnya bahasa halusnya lah ya itu pemerintahan ya, lebih ke administrasi kenegaraan kayak gitu ya, sipil dan sebagainya. Itu memang ada sekolah sendiri gitu, tapi karena kita jalurnya adalah jalur umum ya, kita pakainya yang administrasi niaga atau biasanya dipakai oleh perkantoran kayak gitu ya, perusahaan swasta kayak gitu. Terus kemudian di punya kita juga sistem administrasinya nggak cuma private juga loh, termasuknya ke sistem administrasi berdasarkan isi atau materi, karena kita juga punya manajemen kan. Oh iya, ya gitu. Terus habis itu juga termasuk ke dalam pengelompokan administrasi yang SDM, karena di Kocok Semarang ini ada admin penjualan, juga admin untuk logistik, itu kan berdasarkan pelaku yang menjalankan itu. Terus ada administrasi apa yang disebutnya pembelian kayak gitu, administrasi finance gitu. Jadi di Kocok juga menerapkan segala pengelompokan yang ada di situ, nggak cuma satu aja. Itu kan bener kan Mbak Rin? Betul. Berarti kan pada dasarnya di semua perusahaan itu semuanya itu sudah menerapkan, cuma memang karena fungsinya tadi ya, karena ada dua dua yang kepentingan lah ya, yang satunya ya benar tujuannya, satunya untuk yang kita niaga yang memang kita biasanya jual beli atau sebagainya perusahaan seperti itu. Secara awam bisa dikatakan tujuan itu swasta dan iya betul. Oh iya. Jadi lebih gampangnya seperti itu sih, swasta dan negeri. Nah, karena memang kita belum sekolah ke ilmu administrasi negara, sehingga kita masih belum pahami kalau ilmu negara itu seperti apa. Takutnya nanti malah kita salah menginfokan. Lebih baik memang kita fokuskan di yang ilmu niaga, karena ilmu niaga betul yang setiap hari kita lakoni ya kan, ya setiap hari. Sebelumnya mungkin kita basicnya perkuliahan sekolah semuanya diajarinnya terkait administrasi niaga. Ya mungkin itu sih, ada tambahan lagi nggak dari teman-teman? Sudah sih, cuma itu aja yang materinya bagus. Jadi kalau misalnya dibilang sama, apakah ilmu administrasi negara sama ilmu administrasi niaga itu sama atau berbeda? Kayaknya sih kalau menurut aku kayaknya berbeda. Berbeda banget karena ya karena tujuannya juga udah beda. Yang satunya untuk negara, yang satunya memang untuk kepentingan ya perusahaan kan ya. Sebagai contohnya ada bagian dari administrasi keuangan untuk negara ya, keuangan negara, keuangan daerah. Tapi kalau di swasta, di
administrasi ini ada namanya admin finance gitu ya sih. betul. Bener kan kayak gitu kan. Biasanya ada juga beberapa apa ya tindakan-tindakan yang mungkin berbeda kayak gitu. Sebenarnya kalau sih ini ya tujuannya itu sama. Cuman kalau ya swasta itu nggak mau rugi. Tapi yang ini itu Oh ya, dia tidak menguntungkan. Oh iya benar kan. Iya benar. Jadi lakukannya publik tujuannya. Secara administrasi sebenarnya sama aja, cuman kalau di Tujuannya aja. tujuannya dia nggak ngomongin soal keuntungan. Benar. setuju sih. Karena kalau di negeri kan katakanlah sumbernya kan kalau ada ya. kalau yang di swasta ambil private kan semuanya harus dimulai. Makanya kenapa itu kata-katanya tadi private sama yang terbuka ya public ya Public, umum iya. menurut yang private ya memang Oh iya benar kan kalau yang terbuka kan dari kita untuk kita, jadi kan berlaku untuk kita juga harus mengikuti juga Iya. gitu kan. Kalau untuk yang private ya memang kita demi tujuan bersama ini. Walaupun sebenarnya kan kalau yang Visi-misi administrasi publik dan swasta itu sebenarnya masih saling satu tahu karena yang swasta pun masih terikat dengan yang negeri ya, swasta masih terikat dengan negeri. Kayak contohnya tadi Mbak bilang kan finance itu juga bersangkutan apa negara, misalnya perpajakan itu juga nyangkut, cuman kan tujuannya Berbeda betul tujuannya dari. kalau di swasta cara gitu, kalau di negeri bisa terkatakanlah untuk kepentingan orang banyak tidak mencari Betul seperti itu sih gambarnya. Benar sekali conclusionnya. Oke, mungkin bisa berdua kita sampai di sini. Kita ketemu lagi next time. Bye bye.